Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Kali ini layanan bimbingan dan konseling dari SMP Negeri 1 Taman bersama saya, Ibu Dr. Anda Sudarmiasi MPD. Topik pembahasan yang kita pelajari hari ini adalah tentang cita-cita masa depan. Sebelum mengawali, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke, kita lanjut dengan tujuan layanan. Yang pertama yang ingin kita capai adalah satu, memahami arti cita-cita masa depan. Yang kedua, memahami cara-cara positif yang akan dilakukan untuk mencapai cita-cita. Yang ketiga, memahami faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan cita-cita. Yang keempat, bisa menuliskan target masa depan yang ingin dicapai. Kita lanjut dengan pengertian cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Cita-cita itu adalah tujuan hidup, angan-angan yang ingin diwujudkan. Oleh karenanya, ayo mulai sekarang kita bangun keinginan apa yang ingin kita wujudkan untuk hari esok. Tidak hanya jangka panjang, mungkin nanti, besok, lusa, setahun lagi, 2 tahun lagi, atau ketika lulus SMP, SMA, dan seterusnya. Ayo mulai sekarang dituangkan, dituliskan. Ya. Cita-cita merupakan perjuangan dan perjuangan memerlukan pengorbanan. Dan pengorbanan itu memerlukan ketabahan dan kekuatan jiwa. Oleh karenanya dalam menggapai cita-cita kita harus bersusah payah, kerja keras, tidak boleh pantang menyerah untuk mewujudkannya. Cita-cita itu sama dengan mimpi. Oleh karenanya bermimpilah setinggi langit. Bercita-citalah setinggi-tingginya, sesuaikan dengan kemampuan kalian yang kalian miliki. Baik, bagaimana cara untuk mencapai cita-cita? Satu, dengan usaha. Usahanya harus keras, maksimal, tidak boleh bermalas-malasan. Optimalkan kemampuan yang Anda miliki. Yang kedua adalah dengan cara belajar. Belajar tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di mana saja kalian berada, di rumah, di masyarakat. Ya, kita belajar karena dengan belajar akan mendapatkan pengetahuan, pengalaman, wawasan yang sangat banyak dan itu merupakan bekal masa depan. Belajar di sekolah melalui pendidikan formal, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, SMA atau SMK, bahkan sampai perguruan tinggi. Ya, oleh karenanya sekolah itu sangat penting sekali karena kalian akan mendapatkan bukti yaitu berupa sertifikat atau ijazah yang menunjukkan bahwa kalian telah berpengalaman mendapatkan pengetahuan dari pendidikan formal. Berikutnya adalah berdoa dan beribadah. Jangan lupa ya, karena berdoa dan beribadah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang menentukan masa depan kita, nasib kita ke depannya. Kalau kalian rajin memohon, insya Allah akan dikabulkan permintaannya. Yang keempat adalah restu dari orang tua, apalagi orang tua adalah yang melahirkan kita. Oleh karenanya jangan sampai meninggalkan karena dengan doa orang tua apa yang kalian inginkan bisa tercapai. Doa orang tua itu akan diijabahi, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lanjut dengan faktor pendukung dalam menggapai cita-cita, yaitu yang pertama adalah adanya motivasi diri. Motivasi itu semua merupakan dorongan yang menimbulkan kita melakukan suatu aktivitas. Oleh karenanya, ayo dibangun apa keinginan kita. Ayo kerja keras untuk menggapainya. Tumbuhkan semangat dari dalam diri kita. Yang kedua adalah dukungan orang tua dan keluarga. Oleh karena itu, memiliki cita-cita, sampaikan sama orang tua supaya ada dukungan, supaya ada kesesuaian antara keinginan anak dan orang tua. Bila semuanya sudah ada kesesuaian, maka akan lebih mudah mencapainya, karena orang tua akan mendukung. Yang ketiga adalah pengetahuan dan wawasan yang Anda miliki. Ini tadi boleh diperoleh mulai dari pendidikan informal atau pendidikan formal melalui sekolah dan pengalaman tadi ya, sehingga kita memiliki wawasan yang kuat, memiliki pengetahuan yang banyak. Yang keempat adalah jaminan adanya biaya.
Ini ada ungkapan Jer Basuki Mawabeo. Oleh karenanya setiap aktivitas kita, keinginan kita bisa diwujudkan diiringi dengan biaya yang memadai, dan bila hal ini terjadi hambatan, maka banyak cara yang harus kita lakukan. Mulai sekarang harus rajin berhemat, rajin menabung untuk bekal hari depan. Kita lanjut dengan faktor penghambat. Apa saja penghambatnya? Yang pertama adalah kecerdasan kurang. Oleh karena itu, kalau kita tidak memiliki kecerdasan dalam satu sisi, kenali potensi kalian dan kembangkanlah potensi yang ada itu semaksimal mungkin supaya tidak menjadi penghambat. Yang kedua adalah kondisi ekonomi atau kemiskinan. Nah, ini kalau seandainya kita terjadi hambatan segi ekonomi, maka kita harus kerjanya semakin keras, berjuangnya semakin maksimal, harus lebih semangat lagi ya. Nah, dengan sikap perilaku kita mungkin orang lain akan menilai, dan siapa tahu di antara ada lembaga perorangan yang bisa membantu kondisi finansial. Begitu juga pemerintah sudah cukup banyak memberikan bantuan kepada orang-orang yang kondisi garis kemiskinan ini banyak dibantu oleh pemerintah, dan kita sendiri nggak boleh bermanja-manja, tetapi harus tetap semangat keras untuk mendapatkan meningkatkan taraf hidup, terhindar dari kemiskinan. Yang ketiga adalah kondisi cacat bawaan. Nah, di sini bersyukurlah kalau kalian dalam kondisi sempurna untuk akan lebih mudah karena tidak ada hambatan fisik. Tetapi kita nggak boleh patah semangat. Mereka yang memiliki cacat fisik, banyak mereka yang sukses, misalnya tidak memiliki kaki tapi bisa menjadi seorang olahragawan, menjadi pelari. Mereka yang nggak bisa melihat tetapi bisa menjadi seorang musisi yang hebat, seorang motivator yang terkenal, dan seterusnya. Wujudkanlah segala mimpi dan cita-citamu agar berguna bagi kehidupan kalian sendiri untuk masa depannya. Ingat, yang merubah masa depan adalah kita sendiri. Bermanfaat juga bagi keluarga dan juga orang lain. Sukses adalah suatu pencapaian hasil sebagai suatu keberhasilan atas usaha keras positif yang bersungguh-sungguh dilaksanakan. Semoga sukses anak-anak. Itulah materi cita-cita masa depan, dan sebagai kegiatan akhir adalah refleksi. Ini sebagai tugas bisa kalian selesaikan untuk pertemuan yang akan datang ya, minggu depan, yaitu yang pertama, apakah arti cita-cita menurut Anda? Yang kedua, tuliskan faktor pendukung yang Anda miliki dan dalam mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, tuliskan faktor penghambat yang Anda hadapi dalam mewujudkan cita-cita. Yang keempat, tuliskan paling tidak 100 target yang merupakan cita-cita impian yang ingin Anda wujudkan. Sekian, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.